Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsa Amira Bustama Lubis, mahasiswa Biologi Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dengan NIM 0704192043. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah perkembangan hewan, yaitu gametogenesis. Dan sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syukria selaku dosen pengajar dari mata kuliah perkembangan hewan. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah diberikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya maupun orang-orang di sekitar saya. Gametogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai sel gamet yang siap berperan dalam reproduksi yang berlangsung di gonad. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Adapun tujuan dari gametogenesis yaitu menghasilkan material genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Ada dua jenis dari gametogenesis, yang pertama yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Dan yang akan saya bahas pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, tepatnya di tubulus seminiferus. Spermatogenesis merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada manusia, spermatogenesis dimulai sejak masa pubertas dan akan berlangsung sampai seumur hidup. Secara umum, ada 3 tahap dari proses spermatogenesis. Yang pertama yaitu tahap spermasitogenesis, yang kedua yaitu tahap meiosis, dan yang ketiga yaitu tahap spermiogenesis. Tahap spermatositogenesis merupakan tahap awal yang terjadi dalam proses pembentukan sel spermatozoa. Dalam tahap ini dipengaruhi oleh sel Sertoli, yaitu sel yang memberi nutrisi-nutrisi kepada spermatogonia, sehingga dapat berkembang menjadi spermatosit. Di dalam spermatositogenesis, spermatogonia akan bermitosis menjadi spermatid primer. Dalam tahap ini akan terjadi diferensiasi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonium, dan spermatogonium mempunyai jumlah kromosom yang diploid. Yang kedua yaitu tahap meiosis, di mana tahap meiosis merupakan tahapan spermatosit primer bermeiosis 1 membentuk spermatosit sekunder, dan akan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatid sekunder. Dalam proses pembentukan spermatosit sekunder, spermatosit primer akan menjauh dari lamina basalis, yang kemudian sitoplasma akan bertambah banyak dan terjadilah pembelahan meiosis. Dalam pembentukan spermatosit sekunder, spermatosit primer akan menjauh dari lamina basalis, yang kemudian sitoplasmanya akan bertambah banyak dan terjadilah pembelahan meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom yang haploid. Pada proses meiosis pertama akan langsung diikuti dengan pembelahan meiosis kedua yang membentuk 4 spermatid masing-masing dengan kromosom haploid. Tahapan yang terakhir yaitu tahap spermiogenesis, di mana tahapan ini merupakan tahapan transformasi spermatid menjadi spermatozoa. Tahapan ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Selanjutnya yaitu struktur dari spermatozoa.
Secara umum, bagian kepala spermatozoa yang telah masak terdapat akrosoma yang terbentuk dari badan Golgi dan mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian ini juga terdapat inti dari spermatozoa yang menyimpan sejumlah informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Pada bagian leher spermatozoa banyak mengandung mitokondria. Leher spermatozoa merupakan tempat oksidasi sel untuk membentuk energi sehingga sperma dapat bergerak aktif. Dan di bagian ekor spermatozoa merupakan alat gerak mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deferens dan ductus ejaculatoris dan menuju ovum untuk proses fertilisasi. Selanjutnya yaitu hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis, di mana hormon utama yang berperan penting dalam spermatogenesis adalah luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan testosteron. Luteinizing hormone mengontrol spermatogenesis melalui sekresi testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig. Sementara itu, testosteron akan mempengaruhi sel Sertoli dengan cara meningkatkan tingkat responsivitasnya terhadap FSH sehingga dapat menghambat sekresi LH. FSH bertugas mengontrol pemantangan epitelium germinal dengan mempengaruhi langsung sel Sertoli dan menginduksi sel Sertoli untuk memproduksi protein yang mengikat androgen atau disebut androgen binding protein ABP. Dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis berfungsi merangsang perkembangan organ seks untuk melakukan spermatogenesis. Keseimbangan hormon-hormon di atas akan membantu pembentukan sperma yang berkualitas. Sebaliknya, jika terdapat ketidakseimbangan dalam jumlahnya, maka sperma akan mengalami penurunan kualitas hingga dapat menyebabkan gagalnya sperma dalam membuahi sel telur. Selanjutnya yaitu ada oogenesis, di mana oogenesis merupakan gametogenesis yang terjadi pada individu betina. Dalam oogenesis terjadi proses pembentukan sel-sel telur di dalam ovarium. Oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Pembentukan sel telur pada manusia diawali sudah sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Sama halnya dengan spermatogenesis, oogenesis juga memiliki beberapa tahapan, yaitu sel-sel kelamin primordial atau oogonium, kemudian folikel primordial, oosit primer, pembelahan meiosis pertama, dan oosit sekunder. Sel-sel kelamin primordial atau oogonium awalnya tampak di ektodom embrional dari Saccus vitellinus dan berimigrasi ke epitelium germativum pada minggu ke-6 dalam kandungan. Di tiap oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrisi oogonium sekaligus membentuk folikel primordial. Selanjutnya yaitu ada folikel primordial,
di mana folikel primordial yang sudah terbentuk akan berimigrasi ke bagian stroma korteks ovarium, dan folikel ini menghasilkan sebanyak 200 buah. Saat pubertas, tiap folikel menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel digraft. Dan di folikel digraft terdapat sel kelamin yang disebut dengan oosit primer. Proses yang ketiga yaitu ada oosit primer, di mana inti dari oosit primer akan mengandung 23 pasang kromosom. Dan di tiap satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Sementara kromosom-kromosom yang lainnya disebut dengan autosom. Dan di tiap kromosom terdiri dari 2 kromatin yang membawa gen yang disebut dengan DNA. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi di ovarium pada saat folikel digraft mengalami maturasi dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit akan membelah sehingga kromosom terpisah dan membentuk 2 set yang masing-masingnya mengandung 23 kromosom. Sel yang ukurannya lebih kecil disebut dengan badan kutub atau badan polar pertama. Badan polar primer terkadang dapat membelah diri, namun secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menghasilkan kromosom haploid pada oosit sekunder dan badan polar primer. Pertukaran kromatik dan badan genetiknya juga terjadi dalam proses meiosis ini. Dan yang terakhir yaitu ada oosit sekunder, di mana pada saat pembelahan meiosis kedua yang umumnya terjadi pada fertilisasi, oosit sekunder akan membentuk ootit yang kemudian berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar. Kemudian pada tahap ini terbentuk 3 badan polar serta 1 ovum yang masak. Baik badan polar dan ovum mengandung bahan genetik yang berbeda. Ovum yang masak yang sudah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embrional menjadi zigot dan pembelahan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang berperan penting dalam oogenesis, di mana hormon oogenesis berlangsung karena adanya interaksi antara hipotalamus, pituitari, dan ovarium. Beberapa hormon yang berperan dalam proses oogenesis diantaranya yaitu gonadotropin releasing hormone, kemudian follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Saat usia reproduksi sudah matang, terjadilah siklus menstruasi dikarenakan oleh adanya aktivitas hipotalamus, hipofisis, ovarium. Organ hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang berperan dalam stimulasi hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Baik hormon FSH dan LH akan menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga memicu disekresikannya hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon LH
akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang terjadinya ovulasi. Pada masa-masa pubertas, hormon progesteron juga berperan dalam memacu sifat kelamin sekunder. Sementara itu, hormon FSH akan merangsang ovulasi dan memicu folikel untuk membentuk estrogen, memacu perkembangan folikel. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai gametogenesis. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan lebih kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.